Indonesia dikenal sebagai negara berkembang. Tapi ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Negara ini selalu punya mimpi yang besar. Tapi ingat, mimpi besar itu selalu mahal. Kalian sadar nggak? Dari membangun stadion raksasa di tengah ekonomi yang belum stabil, sampai memberi makan jutaan anak setiap hari, setiap presiden Indonesia selalu punya satu program ambisius yang menghabiskan uang negara dalam jumlah luar biasa. Dan kadang yang dikorbankan ya adalah utang, kadang stabilitas ekonomi, bahkan aset negara sendiri. Dan pertanyaannya, kenapa Indonesia terus berani melakukan hal itu? Apakah ini pemborosan atau memang beginilah cara negara besar dibangun? Dari Soekarno sampai Prabowo Subianto, inilah program paling mahal dari setiap presiden Indonesia. Indonesia baru saja merdeka saat itu. Ekonomi belum stabil, inflasi tinggi. Tapi di tengah kondisi itu, Soekarno justru membangun proyek-proyek raksasa seperti Gelora Bung Karno, Monumen Nasional, Hotel Indonesia, bahkan satu kota Jakarta diubah menjadi simbol kebanggaan bangsa. Dunia menyebutnya proyek mercusuar. Mahal, sangat mahal. Untuk negara muda yang bahkan masih berjuang secara ekonomi, keputusan ini dianggap terlalu ambisius. Banyak yang mengkritik kenapa bangun stadion besar saat rakyat masih miskin. Dan jujur, cuman Soekarno yang bisa kepikiran negara baru merdeka, ekonomi belum stabil, bikin stadion terbesar di Asia yuk. Tapi Soekarno punya satu keyakinan nih, bahwa Indonesia harus berdiri sejajar dengan dunia. Bahwa bangsa yang baru merdeka perlu simbol untuk dihormati. Dan mungkin ini untuk pertama kalinya, Indonesia mulai percaya bahwa negara ini memang besar. Lalu datang era Soeharto. Di sini fokus Indonesia berubah, bukan lagi simbol tapi stabilitas. Pemerintah mulai menghabiskan anggaran besar untuk swasembada pangan, transmigrasi, bendungan, jalan, dan pembangunan nasional yang besar-besaran. Indonesia bahkan sempat mendapat penghargaan dunia karena berhasil swasembada beras. Tapi semua itu juga punya harga. Utang luar negeri meningkat, kekuasaan semakin terpusat, ketimpangan mulai muncul, dan pembangunan tidak selalu berjalan adil. Namun, satu hal tidak bisa dibantah. Fondasi ekonomi modern Indonesia banyak dibangun di era ini. Negara mulai punya jalan, punya industri, punya sistem pembangunan yang masif. Dan generasi sekarang mungkin nggak kebayang. Dulu Indonesia pernah sangat serius mengurus beras, bukan debatin tinggi kuah atau tinggi goreng ya. Nah, masuk ke tahun 1998. Indonesia runtuh, krisis moneter menghancurkan segalanya. Rupiah jatuh, bank kolaps, rakyat pun panik. Dan di tengah situasi itu, B.J. Habibie nih masih punya satu mimpi yang dianggap mustahil, pesawat buatan Indonesia. Lewat IPTN dan proyek N250, Habibie ingin Indonesia mandiri dalam teknologi. Ini sebenarnya membuat kritik tuh datang dari mana-mana. Banyak yang bilang, negara lagi krisis, kenapa malah bikin pesawat? Proyek ini tuh dianggap terlalu mahal. Terlalu ambisius, bahkan tidak realistis. Dan ini memang sangat Habibie banget sih. Di saat negara lagi pusing mikirin dolar, beliau malah mikirin aerodinamika. Tapi Habibie juga percaya kalau Indonesia tuh terus bergantung pada negara lain. Kita tuh tidak akan pernah benar-benar maju. Dan sampai hari ini, nama Habibie tuh tetap dikenang bukan karena kekuasaannya, tapi karena keberaniannya untuk bermimpi. Setelah reformasi, Indonesia belum benar-benar selamat. Sistem perbankan kacau, ekonomi belum pulih, negara hampir kehilangan kepercayaan publik. Dan di era Abdurrahman Wahid, fokus terbesar pemerintah bukan membangun gedung, tapi menyelamatkan negara.
Pemerintah di sana melakukan restrukturisasi perbankan besar-besaran. Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Tujuannya satu, agar sistem keuangan Indonesia tidak runtuh total. Tapi kebijakan ini juga penuh kontroversi. Banyak yang merasa negara terlalu banyak menyelamatkan bank, sementara rakyat masih kesulitan hidup. Politik juga tidak stabil, Gus Dur terus mendapat tekanan. Tapi kalau saat itu sistem keuangan benar-benar runtuh, mungkin Indonesia tidak akan bisa bangkit secepat hari ini. Ketika Megawati Soekarno Putri itu memimpin, Indonesia masih mencoba berdiri setelah krisis panjang. Dan salah satu keputusan terbesar saat itu adalah privatisasi BUMN, termasuk penjualan saham Indosat. Nilainya tuh mencapai belasan hingga puluhan triliun rupiah. Pemerintah membutuhkan dana, ekonomi harus dipulihkan, investor harus kembali percaya pada Indonesia. Tapi kritiknya keras. Banyak yang menganggap bahwa negara sedang menjual aset strategisnya sendiri. Dan sampai hari ini, topik Indosat dijual masih bisa bikin debat keluarga lebih panas daripada warisan. Namun di sisi lain, Indonesia memang sedang butuh bertahan hidup. Kadang negara tidak sedang memilih keputusan terbaik, tapi memilih keputusan yang paling mungkin dilakukan saat itu. Kita masuk ke era Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Indonesia di sini mulai lebih stabil, tapi tantangannya berbeda. Harga minyak dunia saat itu naik, tekanan ekonomi meningkat, dan pemerintah menghabiskan anggaran sangat besar untuk subsidi dan bantuan sosial, seperti BLT, subsidi BBM, program perlindungan masyarakat, ratusan triliun rupiah digelontorkan. Walaupun ini semua bersifat memberikan bantuan, kritiknya tetap ada, bos. Pemerintah dianggap terlalu hati-hati, terlalu defensif, tidak cukup agresif untuk membangun. Tapi di era ini, Indonesia menikmati salah satu periode stabilitas ekonomi terpanjang setelah reformasi. Dan dari sini buat gue jadi paham bahwa menjaga negara tetap tenang juga membutuhkan biaya yang besar. Lalu datang era Joko Widodo. Dan mungkin inilah salah satu pembangunan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Jalan tol, bandara, bendungan, pelabuhan, bahkan kereta cepat. Sampai ibu kota Nusantara. Nilainya ribuan triliun rupiah. Di sini rasanya Indonesia berubah cepat. Kota-kota mulai terhubung, distribusi mulai bergerak. Tapi lagi-lagi pembangunan besar nih selalu punya harga. Utang negara meningkat, IKN menuai kontroversi. Banyak yang bertanya, apakah semua ini benar-benar perlu? Dan di era ini, Indonesia seperti masuk mode kalau bisa dibangun, bangun. Mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, bahkan ibu kota pun sekalian aja bikin baru. Tapi Jokowi punya satu visi besar, bahwa Indonesia tidak bisa terus berjalan lambat, bahwa negara kepulauan sebesar ini harus terhubung. Dan mungkin saat itu kita memang sedang hidup di era pembangunan paling agresif sejak Orde Baru. Dan hari ini Indonesia masuk ke era Prabowo Subianto. Fokusnya mulai berubah. Jika Jokowi membangun jalannya, maka Prabowo ingin membangun manusianya. Lewat program makan bergizi gratis, negara berencana mengeluarkan anggaran ratusan triliun rupiah. Bukan begitu? Salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Tujuannya memperbaiki kualitas generasi masa depan. Dan di sini kritik langsung muncul. APBN dianggap akan terbebani. Efektivitas program dipertanyakan. Banyak yang khawatir, apakah program sebesar ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Dan jujur, mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah menu makan anak sekolah bisa jadi topik debat nasional. Tapi satu hal yang menarik, untuk pertama kalinya pembangunan besar Indonesia tidak hanya bicara
beton, tapi juga tentang manusia. Dari Soekarno sampai Prabowo, setiap presiden punya mimpi yang berbeda. Ada yang membangun simbol, ada yang membangun stabilitas, ada yang membangun teknologi, infrastruktur, bahkan generasi masa depan. Dan mungkin nih, tidak semua program tuh berhasil. Tidak semua keputusan sempurna. Tapi, satu hal yang tidak bisa dibantah, Indonesia selalu mencoba bergerak untuk maju. Karena negara ini memang kadang nekat sih jujur. Tapi anehnya, sering tetap jalan. Dan mungkin memang begitulah cara negara besar untuk dibangun. Karena negara sebesar Indonesia tidak dibangun dalam satu generasi,